Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini pendidikan agama Islam yaitu mengambil tema nama-nama Allah dan kitab-kitabnya. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengenal jauh siapa Allah Subhanahu wa taala, jawabannya ada pada Asmaul Husna. Asmaul Husna yaitu yang terdiri dari 99, yang artinya yaitu nama-nama Allah yang baik atau indah. Untuk itu yang tercantum pada Asmaul Husna ada 99. Untuk hari ini kita akan membahas 4 Asmaul Husna, yaitu 1 Al-Mumit, 2 Al-Hayyu, 3 Al-Qayyum, 4 yaitu Al-Ahad. Al-Mumit artinya yang mematikan. Allah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan Allah yang telah mengatur kapan, di mana, dan bagaimana manusia akan dijemput. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari oleh manusia. Contohnya, ada seorang orang tua yang sakit mati, anak kecil juga mati, ada kecelakaan juga mati. Itu semua tidak bisa dihindari oleh manusia. Yang kedua yaitu Al-Hayyu, yang artinya maha hidup. Allah itu kekal selamanya, dan yang memberi hidup kehidupan makhluknya yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Allah menciptakan manusia, menciptakan tumbuhan, menciptakan hewan, dan lain-lain. Alam semesta adalah bukti bahwa Allah bersifat maha hidup. Maka tidak mungkin memberi kehidupan yang lain yang sesuai dengan kehidupan sesama. Yang ketiga yaitu Al-Qayyum, yang artinya maha berdiri sendiri atau mandiri. Yang mengatur semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatur bumi, langit, dan seisinya, yaitu tidak bergantung atau bantuan dari makhluknya. Contohnya, Allah mengatur bumi, langit, planet biar tidak bertabrakan. Yang keempat yaitu Al-Ahad, yaitu Maha Esa. Al-Ahad bisa disebut juga yaitu Al-Wahid, yang artinya yang Maha Tunggal, yaitu tempat kita menyembah dan memohon pertolongan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh meminta pertolongan kepada pohon,
kepada gunung. Itu semuanya akan dinamakan musyrik. Apakah kamu ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Anak soleh itu akan menjawab, iya. Untuk itu, mari kita mengamalkan Asmaul Husna. Untuk mengenalkan al-mumit yang harus kita lakukan, pertama menaati perintah Allah. Contohnya rajin sholat, menaati perintah orang tua, mengaji, dan lain-lain. Yang kedua yaitu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala seperti berkelahi, mencuri, dan lain-lain yang harus kita jauhi agar dosa kita tidak semakin banyak. Selanjutnya yaitu Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya maha hidup. Yaitu yang memelihara diri sendiri, yaitu olahraga, makan makanan yang bergizi, menjaga kebersihan, memelihara hidup orang lain sebagai rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya itu Al-Qayyum. Al-Qayyum diri sendiri. Contohnya yaitu merapikan tempat tidur ketika kita bangun tidur, menyiapkan peralatan sholat, mengambil makan sendiri, ya toh? Karena berdiri sendiri, tidak boleh mengantungkan orang lain. Itu adalah yang tercantum pada Asmaul Husna. Selanjutnya yaitu kita mengenal nama-nama Allah, mengenal nama-nama kitab-kitab Allah melalui para rasul, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 136 yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, anak-anakku yang kita sayangi, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala yaitu menyuruh manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Iman kepada Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Iman artinya adalah percaya, mempercayai atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab melalui malaikat Jibril.
Apa kitab-kitab Allah? Sebuah kumpulan atau firman-firman Allah, yaitu kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Allah juga akan empat kitab Allah, yaitu 1. Kitab Taurat, 2. Kitab Zabur, 3. Kitab Injil, 4. Yaitu Kitab Al-Quran. Kitab Taurat adalah kitab yang berasal dari bahasa Ibrani, yang artinya ajaran, yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu pada abad 12 sebelum Masehi, yaitu dari daerah Israel ke Mesir. Dalam kitab Taurat isinya adalah 10 perintah, yaitu 1. Meyakini keesaan Allah, 2. Perintah menghormati orang tuanya, 3. Larangan mencuri dan berbohong, dan lain-lain. Itu diantaranya isi dari kitab Taurat. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur berasal dari kata Zaburo, yang artinya menulis, yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur yaitu diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi, yaitu di tanah Kanaan, yang isinya antara lain yaitu puji-pujian, kumpulan-kumpulan, nyanyian-nyanyian, dan disertai dengan doa, zikir, nasihat. Itu adalah isi dari kitab Zabur. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang berarti kabar yang baik. Kitab Injil diturunkan yaitu sekitar 1 Masehi di daerah Yerusalem, yaitu yang berisi tentang perintah agar kembali tauhid yang murni. Yang lain yaitu ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Selanjutnya, ajaran agar hidup sederhana. Itu antaranya yaitu isi dari kitab Injil. Yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran yaitu yang diturunkan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Kitab Al-Quran yaitu diturunkan pada malam Nuzulul Quran, yaitu pada malam 17 Ramadan, yaitu pada abad 6 Masehi. Dan pada waktu itu, pada malam nuzul Quran, malaikat Jibril yang ada di Gua Hira menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia yaitu pertama kali diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun. Al-Quran itu keluar secara berangsur-angsur, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan banyaknya Al-Quran yaitu terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Al-Quran itu berisi tentang
yaitu menyempurnakan seluruh ruhut-ruhut Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau rahmatan lil alamin. Ya, itulah tadi keterangan yaitu mengenai nama-nama Allah dan kitab-kitabnya. Apabila ada kekurangan, kami minta maaf. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang diterima tadi bermanfaat. Marilah kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.